Dari apa yang kalian baca di depan, apa yang bisa kalian ungkapkan, apa yang bisa kalian berikan saran kepada Bapak, ataupun apa yang kira-kira ada yang di benak hati kalian melihat tulisan itu atau bacaan itu. Silakan. Tuh. Kalau ada yang ngomong, Duta Lingkungan Sekolah yang peduli akan kebersihan, keindahan, dan penanganan sampah. Ada yang mau bicara? Kira-kira? Dia? Apa kira-kira pandangan Dila mengenainya? Tidak ada? Oke, Bapak ungkapkan dulu sedikit. Duta Lingkungan Sekolah. Duta itu berarti wakil yang mewakili, wakil seseorang yang peduli akan lingkungan sekolah. Kumaha lingkungan sekolah, lingkungan anu bersih, anu indah. Tujuan ketika ada sampah bisa di tangan. Kalau ada sampah bisa di tangan. Oke, kemarin kita sudah berbicara bahwa kalian ini akan menjadi duta kelas, perwakilan kelas untuk peduli terhadap lingkungan. Bagaimana caranya? Ada yang tahu bagaimana caranya? Kemarin kita sudah berbicara bahwa di kelas itu banyak aset, benar? Masih ingat? Ditulis di Tokopedia, ingat? Ya? Nanti bicarakan lagi sama teman-teman satu kelas. Asetnya ada apa saja? Ada piket, ada wali kelas, alat-alat sampah, alat kebersihan, ya sudah ada, tong sampahnya ada. Itu tinggal di maksimal. Duta sebagai pemerhati, pelaksana, dan juga pengkoordinir. Laksanakanlah. Kalian mengkoordinir rekan-rekan untuk piket biar terlaksana dengan baik. Ya, lepaskan dulu mengenai posisinya, lepaskan. Bahwa kalian yang koordinator, yang peduli akan lingkungan kelas kalian itu sebelum ke lingkungan seluruh. Ya. Ya. Bagaimana caranya? Ambil. Ya. Bagaimana yang peduli akan minimal kebersihan dulu. Nanti kita melangkah supaya indah. Oh, indah tuh ditata, dirapikan, penempatan bangku atau bagaimana, ya itu ya kelihatan indah. Penanganan sampah bisa jadi uang, bisa. Uangnya dijual, dijadikan kerajinan, dimanain lagi, ya biar jadi uang. Oke. Kebersihan. Coba sekarang kalian bayangkan kalau kelas ini seperti kata Bapak tadi ada AC-nya, lantai yang bersih, pakai karpet yang hijau itu, bisa lesehan, bisa kayak di TK gitu, kalian duduk belajar main-main, ya ada dispensernya, ada wifi-nya, ada TV-nya, screen fokus, ya. Bayang nggak kira-kira? Mau kelas seperti itu? Mari kita awali dari mau? Bagaimana sih yang peduli akan kebersihan? Berarti orang ini sebagai duta harus peduli, harus menjadi perhatian, harus memperhatikan sampah di ruangannya, ya, harus perhatian, harus peduli, harus jadi pelaksana atau mengkoordinir. Ketika
koordinir teman-teman, kerjasama lah sama rekan-rekan, berkontribusi dari aset yang ada. Ini sudah dikondisikan dengan guru-guru, dengan wali kelas. Kalian tinggal ngobrol saja, bagaimana aturannya, aturan kelas kita tentang kebersihan. Ayo, bareng-bareng dengan wali kelas ngobrol. Kalau yang kita pikir gimana ya Bu? Dibiarin aja atau bagaimana? Kalau yang buang sampah tidak pada tempatnya nih, bagaimana? Dan nanti melangkah ke pengelolaan sampah, sampahnya kita akan pilih rekan-rekan. Bagaimana kalau nanti kita membuang sampah itu sesuai dengan tempat sampahnya, organik, anorganik, plastik atau apa? Nanti kita kelola. Bagaimana caranya? Ya harus ada tempatnya. Ngobrol dengan wali kelas. Ada uang kas, ada juga nanti disediain oleh sekolah. Gimana itu? Di uang bos. Nanti kita bicara levelnya, level kelas dan level sekolah. Oke, siap. Nah, kemarin apa yang sudah kalian lakukan? Bapak ingin tahu. Dengan teman-teman ketika kita sudah berbicara kemarin. Hah? Ada yang sudah dilakukan? Hah? Sudah ngobrol dengan rekan-rekan? Belum? Sudah? Sudah ada perencanaan kira-kira? Siapa yang jawab? Rasa? Hah? Kesha, apa yang sudah dilakukan kemarin? Kalau duta itu yang peduli, yang perhatian, berarti akan ada yang dilakukan. Ya bersih. Oh, koordinasi dengan rekan-rekan. Ngobrol di bapak ini, bapak itu. Rekan-rekan, ini tugas pikir, ini begini. Nanti ujungnya akan ada perlombaan duta kelas yang lingkungan ini berhasil mengkoordinir wali kelas, mengkoordinir teman-temannya, mengkoordinir aset-aset yang ada itu berhasil nggak? Nanti ada penilaian. Oh ternyata kelas A duta lingkungan hidupnya Dila ternyata mampu merubah kelasnya menjadi tidak bersih. Itu akan dinilai. Berarti itulah yang jadi juara lingkungan lingkungan sekolah. Berarti ini awal dulu. Nanti akan dilombakan. Oh kelasnya sudah seperti ini, baik, rapi, indah, bersih, bisa kerjasama dengan wali kelas, dengan rekan-rekan dalam menjaga kebersihan dan penanganan sampah. Oh sampahnya jadi kerajinan, oh sampahnya jadi jadi uang. Gimana jadi uang itu? Cipilah dijual, kilo. Nah, itu kira-kira mengenai duta lingkungan sekolah ini. Ini ujung-ujungnya nanti akan dilombakan. Kalian silakan kerjasama tim. Duta lingkungan sekolahnya bukan hanya seorang. Misalkan di kelas 8A ada 3 orang, silakan jadi tim. Berembuk memaksimalkan aset yang ada. Mana asetnya? Kalian sekarang aset menjadi aset manusia. Asetnya ada di diri kalian. Mana asetnya ada di luar? Ada wali kelas. Mana asetnya lagi? Teman-teman. Mana asetnya lagi? Kalau aset itu jadi aset. Ini bukan permasalahan tapi jadi aset atau sumber daya. Berbagai macam yang ada di lingkungan kita ini bisa diberdayakan untuk mencapai hasil. Oke, bukan hanya di bidang ini saja. Nanti kalian di bidang lain juga seperti ini. Aset, kira aset bisa, ya, bisa diberdayakan. Oke, kira-kira sampai situ ada yang tanyakan? Bagaimana bayangan kalian kira-kira dengan kelas yang indah, kelas yang bersih, kelas yang bisa menangani semua? Bagaimana bayangan kalian? Gimana?
Enak kan? Nyaman? Kelasnya nyaman. Kalau bisa menangani. Coba bayangkan kelas yang bisa menangani kebersihan, keindahan dan tugas sama. Di lingkungan sekolah, kira-kira duta lingkungannya bekerja bisa menangani. Bayangkan sekolahnya bagaimana? Terus selama ini kira-kira sebelum kita mengucapkan ini kumaha? Hah? Kumuh. Nanti kalau kalian bekerja bisa nanti tembok-tembok yang kurang bagus itu kita bikin naon teh? Karya kreasi, bikin taman lah, bikin apa? Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa. Ya? Ada tuh di bawah tampanan itu teh jambu, kita bikin taman. Ya? Atau di belakang kita bikin kolam apa gitu. Coba bayangkan kalau kita bekerja semua bareng-bareng dan diawali dengan diri kita. Siap? Gimana? Sampai situ dulu. Mulai dari pertanyaan, apa sih yang harus kita lakukan agar lingkungan sekolah ini bersih, terus bisa menangani tentunya yang harus siap nggak? Siap? Kita harus menjadi ini. Kalau tidak, hanya mengandalkan siapa? Bukan. Mang Mamin, penjaga sekolah. Mang Yamin, hanya mengandalkan itu saja. Ayo kalian, buang sampah dulu, makan cilok dulu, makan apa dulu. Kejadian apa? Nah, plastik yang kalian gunakan buang. Coba kalau kita manfaatkan stiker yang kita bikin, misalkan kita bikin stiker di apa? Bikin stiker mandiri, di print, terus dibungkus pakai plastik. Ya, supaya dijualan di tempat motor gitu ya. Bungkus pakai plastik dijual. Stikernya stiker pendidikan buat teman-teman. Aku jadilah buat kasih itu yang bekas bekas berjalan ada plastik. Nah, kertas ini kita print ataupun kita gambar ataupun kita tulis di gambar gambar masukin ke plastik dijual. Ya, kalau itu bisa sampai situ kira-kira ini sudah hampir 5-7 menit berbicara. Sudah kebayang? Sudah berapa kali pertemuan? 2 atau 3? Sudah ada langkah apa yang kalian lakukan? Belum? Hah? Sudah? Di kelas? Sudah ada? Bapak ingin 3 orang ini yang jadi duta lingkungan sekolah di kelas masing-masing. Bapak ingin kalian mencatat apa yang sudah dilakukan. Ketika sudah mencatat apa yang sudah dilakukan, nanti kita evaluasi berhasil atau tidak. Ya, walaupun nanti dilombakan nantinya di ujungnya, tapi kita harus maju bersama-sama. Kita diskusi. Oh, Dilaku sudah melakukan ini, dia gimana mereka kita bicara atau mendiskusikan hal ini sebelum bicara. Oh, udah, caranya gimana? Caranya begini. Ya, rekan-rekan juga penting mendengar cara dia berkoordinasi dengan rekan-rekan. Seperti itu. Mendengarkan. Oh, ini masukan buat teman kalian. Ya. Terus ada lagi yang beda. Oh, saya mah lewat apa? Lewat kelas dulu yang bicara seperti itu. Ya, pokoknya silakan. Ya. Atau saya mah di WA dulu di 2 jam kita ngobrol dengan rekan-rekan yang satu pemikiran seperti itu. Oh, kita ngobrol. Lalu bagaimana cara? Nah, itu Bapak. Apa yang langkah kalian untuk kenyamanan kelas kalian dilakukan? Tertulis.
untuk nanti bahan refleksi. Setelah direfleksi berarti untuk perbaikan. Oh ini berhasil, oh ini mantep. Yang sudah berhasil ditambah lagi nanti biar lebih baik lagi. Yang tidak berhasil berarti dicari kenapa tidak berhasil. Oke, berarti sudah satu langkah kemarin ada yang melakukan koordinasi dengan rekan-rekan bagaimana caranya dilakukan. Ada yang sudah, ada yang belum. Bapak tunggu aksinya. Kalian berkoordinasi dengan rekan-rekan. Sudah ada makan aset tiket, sudah berkoordinasi lagi. Kemarin terbengkalai bahwa tiket-tiket itu tidak mau bekerja. Sekarang bagaimana? Pemilik laporan masih sama. Kenapa masih sama? Nah itu yang harus kita telaah, kita perbaiki. Kenapa di Agus mah tidak berhasil di kelasnya, di Satria mah berhasil. Nah itu gimana caranya? Kita bicarakan lagi. Bapak ingin satu langkah lagi, ya silakan nanti dibicarakan lagi sama temannya. Apa-apa biar kelas ini rapih tertata, tidak di bangkunya. Ya, di kelas kalian, jangan di kelas yang lain. Biar kelas lain masuk kelas yang lain. Oke, ngerti? Sampai situ, Bapak kira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan jangan lupa bergerak, ya, karena pergerakan ini mulai dari apa? Mulai dari perubahan pola pikir. Ya, mindset dulu. Bener teh, lamun bersih, lamun indah, lamun kurang bisa ngelola sampahnya bermanfaat, genaheun, nyaman, bener bersih. Mindset dulu. Kalau mindset kita mau bergerak, ayo kita bergerak bareng-bareng. Bergerak. Ajakan bergerak. Itu nanti menggerak, gerakkan babaturan. Gerakkan aset-asetnya yang ada. Oke, siap? Siap? Mindsetnya kalian harus diisi dulu. Oh, benar kelas kurang harus nyaman. Oke, masalah pembayar kipas, juga aset jatuh kipas. Kalian nyaman, benar nggak? Nah, dananya dari mana? Ya, aset-aset yang ada kita gimana? Tapi di awal bergerak dulu. Kebersihan, tulis ya. Ingat itu, tulis apa langkah-langkah atau pergerakan kalian yang sudah kalian lakukan untuk menuju lingkungan yang bersih, indah dan penanganan sampahnya apa yang sudah dilakukan. Ya. Nanti disitulah katanya berhasil kita lingkungan sekolah. Misalkan kita lingkungan sekolahnya di 8A si Alan, 7A si Alan misalkan. Nanti terlihat dari kelasnya. Oh, kelas lagi kayaknya berarti tidak bergerak. Ya, tulis apa yang sudah kalian gerakan. Ya, oke, sampai sini. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, kita cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada perubahan pola pikir, mindset. Bukan hanya di sini ya. Kalian ingin juara 1, berdayakan aset-aset yang ada. Ingin pintar, berdayakan aset-aset yang ada. Ya, bukan hanya ini. Cok, diumumkan, digeneralisasi. Di bidang-bidang yang lain, bahwa kita harus juga menggunakan aset-aset yang ada di sekeliling kita. Oke, itu saja. Bapak kira cukup. Mudah-mudahan ada pencerahan buat kalian. Nanti di organisasi OSIS kita bergerak. Ya, ini sementara di duta lingkungan sekolah dulu. Ya, karena kalian wakil-wakil dari tiap-tiap kelas. Sampai situ ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kapan mulai bergerak? Kapan mulai bergerak? Besok? Mulai sekarang? Oke. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian rencanakan? Intinya
Dihitung. Sekarang terpikir besok akan melakukan tulis. Ya, besok akan berkoordinasi dengan wali kelas. Tulis. Ya, koordinasi. Nah, besok sip. Ya, itu saja. Satria, silakan pimpin berdoa. Atas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Berhubungan dengan tugas akhir dari pendidikan guru penggerak, kebetulan saya pribadi mengucapkan atas dukungan dari rekan-rekan, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk terakhir di program pendidikan guru penggerak itu harus membuat program yang berdampak pada murid. Apa itu yang berdampak pada murid? Yaitu memberikan pengalaman yang cukup berharga ataupun berdampak pada murid dengan mengedepankan ada yang namanya choice, voice, dan juga ownership. Apa itu choice, voice, dan ownership? Jadi memberikan kepada siswa mengenai voice itu suara ataupun pendapat. Jadi menggali pendapat-pendapat dari siswa, bagaimana pendapatnya mengenai program tersebut. Terus choice itu adalah pilihan, memberikan pilihan-pilihan kepada siswa, bagaimana siswa dapat memilih berbagai macam ide kreatifnya mereka melakukan suatu tindakan yang diperintahkan. Terus kalau owner yaitu kepemilikan siswa untuk memelihara apa yang sudah dilakukan. Seperti itu. Program itu bisa berupa program yang skupnya kelas kita yang kita ajar ataupun secara lingkungan sekolah. Di modul pengelolaan program yang berdampak pada murid, saya mengusulkan ataupun mengajukan karena kemarin itu ada program kerjasama dengan pengelola sampah dari perusahaan. Maka saya mengusulkan di sini ataupun akan membuat program mengenai duta lingkungan sekolah. Yang sebenarnya ternyata ketika lihat di YouTube ataupun di Google, duta lingkungan sekolah itu sudah dari sejak dulu ada ternyata. Pas saya buka, mereka bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang sudah dilokalkan. Sama ini kabupaten, kita bukan mengambil ke perlombaannya, tapi akan mengambil wakil-wakil dari tiap kelas untuk dia peduli akan kebersihan. Pertama, duta lingkungan sekolah yang peduli akan kebersihan, keindahan, dan pengelolaan sampah. Nah, di program guru penggerak ada yang namanya kita harus mengenal aset-aset ketika akan melaksanakan program. Aset apa aja sih yang sudah ada? Aset siswanya ada, aset gurunya sebagai wali kelas, terus juga aset-aset yang lain. Jadi ada 7 aset di situ. Modal manusia, aset lingkungan dan budaya, aset finansial, dan lain sebagainya. Ada 7 aset. Nah, ini harus kita berdayakan. Contoh aset yang ada di kelas itu petugas piket. Ini sudah ada asetnya, tapi kurang maksimal. Nanti kita kembangkan dengan program duta lingkungan sekolah ini. Nah, itu kira-kira rekan-rekan. Sebelum berlanjut 5 menit lagi, kira-kira ada gambaran Bapak Ibu ataupun masukan ataupun pertanyaan dari program yang saya gulirkan. Dan karena ini harus bergulir, harus berjalan, mudah-mudahan berjalan, tetapi harus ada koordinasi dan kontribusi dari semua rekan dan juga dari kepala sekolah tentunya. Kira-kira bagaimana masukan ataupun pendapatnya dari rekan-rekan? Mungkin ada yang bisa memberikan masukan ketika rekan-rekan bisa membayangkan bagaimana kira-kira duta lingkungan sekolah ini yang peduli akan kebersihan, keindahan, dan juga peduli akan pengelolaan sampah. Mungkin ada dari rekan-rekan. Pak Hendra atau Ibu, mangga. Terima kasih
siap untuk melaksanakan. Terus untuk siswa, mau dipilih siswanya per kelas atau bagaimana sistemnya? Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Memang ketika saya memberikan program ini, kita harus melihat dulu aset-aset yang ada. Itu juga sudah jadi pembicaraan mengenai aset. Sebenarnya tempat-tempat sampah itu ada, terus juga alat kebersihan sudah ada di kelas-kelas, tinggal memaksimalkan. Siapa yang memaksimalkan? Tentunya kita. Bagaimana kita sebagai guru, terutama yang bertindak sebagai wali kelas, untuk memaksimalkan itu. Bagaimana siswa bisa peduli akan sampah. Kalau peduli semua kayaknya susah, makanya saya mengambil duta. Duta itu berarti perwakilan. Nah, perwakilan itu nanti akan ada di posisi anak-anak OSIS. Anak-anak OSIS nanti akan mencatat apa yang dia telah lakukan. Misalkan hari ini telah berkoordinasi dengan rekannya, hari ini telah berkoordinasi dengan wali kelas, hari ini sudah melakukan apa. Jadi dicatat per kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu jadi aset-aset yang sudah diinventarisir dulu. Kalau masih kurang mungkin makanya perlu kerjasama dengan stakeholder sekolah, karena kebutuhan sarana prasarana hubungan dengan misalkan bos, itu berarti aset finansial yang harus kita itu mungkin rekan-rekan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan atau ada lagi mudah-mudahan program ini bisa berjalan nanti atas dukungan rekan-rekan, terutama yang berminat di wali kelas. Walaupun di semester 2 ini hampir selesai, tapi mudah-mudahan kedepannya bisa disambungkan. Karena pengalaman ataupun sharing-sharing dengan rekan-rekan, sampai ada yang membawa sampah dari rumahnya, terus itu bagaimana berdampak pada murid. Asalnya anak yang tidak bisa sekolah, dia menghasilkan uang dari sampah itu, seperti itu, sampai dia punya bekal itu, terus juga bisa memenuhi kebutuhannya. Itu sampahnya dari rumah, sekolah menampung, bahkan membeli gitu. Kalau misalkan dari perusahaan yang menawarkan itu sampah diterima 1.000, ya sekolah beri 500 lah seperti itu. Jadi ada ke anak-anak penghasilan dan juga mereka bisa semangat untuk sekolah. Jadi sampai sekolah yang lain ada yang membeli sampah ke anak-anak. Tapi mungkin bagaimana tata caranya kita bicarakan lagi nanti ke depan. Terutama mungkin kalau ke sana kita belum nyampe, yang ada dulu di sini di sekolah kita maksimalkan, karena sampah-sampah yang kita lihat bekas-bekas makanan begitu banyak. Jadi bagaimana kita kelolanya, bagaimana kita manfaatkan seperti itu. Kalau Bu Gege mungkin memanfaatkan ini jadi apa itu kerajinan-kerajinan, kita kerjasama lagi ya Pak Ade, kerjasama untuk membuat kerajinan-kerajinan dari sampah. Ekobrik kita manfaatkan lagi, itu kan sudah jadi aset. Ya. Itu saja dulu mungkin rekan-rekan. Ada lagi? Mudah-mudahan nanti ke depan ada bayangan. Jadi kalau masalahnya dari Iya. Ya kita kumpulkan aja dulu di tabungan. Nah nanti ketika juga ada mereka untuk apa ya, misalnya tidak pada saat sekolah, mungkin pulang sekolah dia menyempatkan waktu untuk mengumpulkan sampah, kemudian kita tampung. Jadi kita harus mengumpulkan sampah. Jadi di sekolah lain sampai ada yang membuat sampah. Jadi ada ya bank sampahnya khusus gitu, lapangan gitu. Jadi kalau misalnya dicariin sampai dia menghasilkan berbagai macam produk dari sampah, dan juga uangnya sudah buat sekolah, buat pribadi. Itu mungkin rekan-rekan nanti ini bisa kita olah lagi ke depannya. Kalau di CGP itu
ada bagja. Ini buat pertanyaan. Kalau buat pertanyaan itu bagaimana kita membuat sekolah ini menjadi bersih, menjadi indah, dan juga bisa mengelola sampah. Nah, ini harus dijawab oleh kita semua. Koordinasinya dengan siapa, melakukannya bagaimana, terus ambil pelajaran. Kira-kira yang ambil pelajaran ini bagaimana bayangan kita ketika sampah bisa dikelola, ketika sudah bersih, ketika itu nyaman gitu kan, seperti ambil pelajarannya. Dan tahap-tahap selanjutnya ada gali mimpi. Gali mimpi itu membuktikan ketika sudah berjalan begitu. Tadi sama anak-anak ngobrol sebentar, gimana kalau kelas kalian ada AC-nya, ada dispenser, ada wifi, terus begitulah pokoknya bisa lesehan atau seperti apa gitu, kelasnya gitu nyaman gitu, betah mungkin di kelas, kemudian kabur itu bayangan-bayangan di gali mimpi. Itu aja rekan-rekan, dan itu kebedaannya mungkin rekan-rekan bisa masuk ke guru penggerak ataupun di PMM, sebenarnya materinya sama. Dan di PMM itu semua materi sama semua, cuman bedanya di penguatan saja. Itu saja. Mohon maaf mengganggu waktunya dari 10 menit menjadi 15 menit. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dan bekerjasama di setiap program. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.